Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hingga kini belum terungkap. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari DPR hingga advokat meminta Kapolri nonaktifkan Verdi Sambo agar investigasi kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat bisa objektif. Merespons tuntutan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Verdi Sambo untuk menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan dalam investigasi yang tengah dilakukan Polri. Kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Kini jabatan Kepala Divisi Propam Polri sementara diemban Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Selain memimpin Divisi Propam, Komjen Gatot Edi juga memimpin tim khusus bentukan Polri yang ditugasi mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Niputu Trisnanda, Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga di Mabes Polri, Jakarta. Selamat petang, Dian. Setelah Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan, bagaimana Dian tindak lanjut kasus polisi tembak polisi? Tindak lanjutnya tentu tim akan terus bekerja, Ibrahim. Baik tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diketuai langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono maupun tim independen Komnas HAM yang juga turut mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat yang saat ini menjadi sorotan publik ya. Dan seperti yang Anda sampaikan juga bahwa Kapolri ini telah menegaskan bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ini telah naik ke tahap penyidikan. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan dinonaktifkannya Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, ini menjadi sinyal positif, Ibrahim, terkait keseriusan pengusutan kasus dan keputusan Kapolri ini juga mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Kalau kita ingat juga ini sebelumnya terlebih dahulu IPW sudah mengusulkan agar Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan supaya pengusutan kasus ini bisa dilakukan secara objektif, kemudian transparan dan juga akuntabel. Selain IPW dan juga sejumlah pihak lain, tim advokat penegakan hukum dan juga keadilan atau Tampak ini juga sebelumnya merekomendasikan agar Irjen Verdi Sambo kemudian dinonaktifkan dari jabatannya di tengah pengusutan kasus ini. Kemarin juga diketahui Tampak ini melakukan laporan atau melaporkan Irjen Verdi Sambo beserta dengan Baradae ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait dengan dugaan adanya pelanggaran etika profesi, penyimpangan dan disiplin yang dilakukan oleh keduanya. Kita akan dengarkan dulu Ibrahim dan juga saudara pernyataan dari advokat Tampak Saur Siagian terkait dengan pendapatnya bahwa Polri harus mengusut kasus ini secara transparan untuk citra institusi Polri berikut ini. Oleh karena itu kami dorong kepada seluruh, terlebih kepada penyidik kepolisian agar bekerja secara profesional, akuntabel, kemudian juga imparsial, sehingga hukum kemudian dan keadilan bisa ditegakkan. Tragedi kemanusiaan ini tidak bisa diungkap. Ini akan sangat berdampak kepada seluruh anggota polisi, akan bisa berdampak dibayang-bayangi ketakutan dan juga kepercayaan kepada institusi Polri yang selama ini dibangun oleh Saudara Kapolri dengan presisinya, sekaligus juga membangun kepercayaan kepada 270 rakyat Indonesia. Ya,
Kadif Humas Polri juga kemarin atau Irjen Pol Dedi Prasetyo hari kemarin juga menyampaikan Ibrahim bahwa Irjen Verdi Sambo ini sudah dimintai keterangan oleh tim khusus dan kemudian juga seperti yang Anda sampaikan bahwa Kompolnas juga tengah mendatangi kediaman dari Brigadir Yosua Huta Barat untuk memperoleh bukti-bukti baru terkait dengan kasus ini. Sementara atau selaras juga dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM usai mendatangi kediaman Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi. Komnas HAM juga menyampaikan berencana akan memanggil istri dari Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati Sambo untuk dimintai keterangan. Karena kita ingat bahwa berdasarkan kronologi versi kepolisian, peristiwa ini terjadi atau bermula karena diduga adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Kemudian Komnas HAM juga berencana akan memanggil pihak-pihak lain, termasuk Irjen Verdi Sambo dan juga mempertimbangkan untuk mendengarkan keterangan ahli. Nah, saya sampaikan juga Ibrahim dan juga saudara, selain membuat laporan terkait dengan adanya dugaan pembunuhan berencana yang dialami oleh Brigadir Yosua Huta Barat ke Barreskrim Polri pada hari kemarin, ini pihak keluarga juga meminta atau berharap Kapolri mempertimbangkan harapan pihak keluarga selain menonaktifkan Irjen Verdi Sambo, juga Kapolri bisa turut menonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto karena dinilai memiliki atau ada cacat prosedur dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan dan kemudian juga diduga, ini pihak keluarga menduga bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan ini turut merekayasa kasus yang beredar di publik dan kemudian juga meminta supaya Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan juga turut dinonaktifkan. Kita akan tunggu nanti bagaimana kinerja tim khusus dan juga Komnas HAM dalam mengusut kasus ini secara terang benderang. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri, Jakarta.